Halo guys, perkenalkan nama saya Kania Fitri Zati, NIM 2311221. Saya di sini untuk menjalankan tugas UAS mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang terjadi sejak masa penjajahan hingga era reformasi saat ini. Dari sistem monarki, kerajaan, kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan, Indonesia terus berupaya menemukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan aspirasi masyarakat. Ketatanegaraan masa kerajaan. Sistem monarki absolut. Pada masa kerajaan, sistem ketatanegaraan didasarkan pada konsep kekuasaan yang bersifat monarki absolut, di mana raja memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur pemerintahan dan hukum. Kedua, ada pengaruh hukum adat dan agama. Selain kekuasaan aja, sistem hukum pada masa kerajaan juga dipengaruhi oleh hukum adat dan kepercayaan masyarakat seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Sentralisasi kekuasaan. Ketatanegaraan pada masa kerajaan terpusat pada kekuasaan raja yang memegang peran sebagai penguasa tertinggi, pemimpin agama, dan pengatur hukum. Selanjutnya itu ada ketatanegaraan masa penjajahan Belanda. Sistem hukum kolonial. Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa dan menerapkan hukum kolonial di wilayah Nusantara, menggantikan sistem hukum tradisional. Dualisme hukum. Terjadi dualisme hukum di mana hukum adat masih diakui untuk masyarakat pribumi, sementara hukum kolonial diterapkan bagi orang Eropa dan elit pribumi yang bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya ada pelemahan kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional raja dan kerajaan dilemahkan, digantikan dengan birokrasi kolonial yang dipimpin oleh pejabat-pejabat Belanda. Selanjutnya ada ketatanegaraan masa pendudukan Jepang. Yang pertama, janji kemerdekaan Jepang memanfaatkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia dengan memberikan janji-janji kemerdekaan, meskipun pada kenyataannya mereka tetap mendirikan pemerintahan militer. Yang kedua itu, organisasi politik bentukan Jepang. Salah satu dampak penting adalah munculnya organisasi-organisasi politik yang dibentuk oleh Jepang, seperti Putera dan BPU PKI, yang berperan dalam perumusan dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan signifikan. Penduduk Jepang menandai perubahan ketatanegaraan yang cukup signifikan di Indonesia sebagai transisi menuju kemerdekaan. Selanjutnya ada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dirancang oleh para pendiri bangsa dalam sidang PPU PKI dan PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yaitu yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan sehari setelah Undang-Undang Dasar 1045 disahkan. Yang ketiga ada sentralisasi kekuasaan. Undang-Undang 1945 mengadopsi sistem presidensial dengan peran presiden yang sangat dominan, mencerminkan sentralisasi kekuasaan. Selanjutnya ada perubahan konstitusi pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Konstitusi RIC dan UUD 1945. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk pemerintahan dari negara kesatuan menjadi negara federal RIC dan kembali ke negara kesatuan dengan UUD 1950. Selanjutnya yang kedua ada demokrasi terpimpin. Pada 1959, Presiden Soekarno mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendirikan sistem demokrasi terpimpin yang bersifat otoriter. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada Orde Baru dan sentralisasi.
Masa Orde Baru di bawah Soeharto juga ditandai dengan sentralisasi kekuasaan presiden dengan Undang-Undang 1945 tetap dipertahankan. Terus penjelasan selanjutnya yaitu reformasi dan amandemen Undang-Undang 1945. Jatuhnya Orde Baru, krisis ekonomi Asia pada 1997 sampai 1998 menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Orde Baru, menandai awal era reformasi di Indonesia. Selanjutnya itu ada amandemen Undang-Undang 1945, yaitu pada era reformasi Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang terlalu sentralistik. Itu yang 3, penguatan demokrasi, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 membawa perubahan signifikan seperti pembatasan masa jabatan presiden, penguatan dan pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY. Penjelasan selanjutnya ada tantangan demokrasi pasca reformasi, itu stabilitas politik. Meskipun terjadi demokratisasi, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan penguatan oligarki. Selanjutnya ada akses keadilan. Ketimpangan dalam akses terhadap keadilan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya ada implementasi demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi pasca reformasi tidak selalu berjalan mulus, membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk mewujudkan. Baik, selanjutnya ada peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Itu ada 3, yaitu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif. Nah, yang pertama itu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan independensi peradilan. Baik, selanjutnya ada kekuasaan legislatif. DPR memiliki fungsi pengawasan dan legislasi yang lebih kuat pasca reformasi untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden. Dan yang ketiga itu ada kekuasaan eksekutif, yaitu presiden tetap memiliki peran penting sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun dengan pembatasan masa jabatannya. Dan topik yang terakhir kita itu adalah menuju ketatanegaraan yang lebih demokratis. Itu ada 3, yang pertama ada fondasi reformasi, terus yang kedua ada tantangan berkelanjutan, yang ketiga juga ada harapan ke depan. Kita akan menjelaskan tentang yang pertama dulu ya, fondasi reformasi. Itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan penguatan sistem checks and balance. Yang kedua ada tantangan berkelanjutan. Namun masih terdapat tantangan seperti korupsi, oligarki, dan ketimpangan akses keadilan yang harus terus dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada harapan ke depan. Dengan komitmen dan bekerja keras, Indonesia diharapkan dapat terus melangkah maju menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Yaudah, terima kasih sudah menonton.